Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, menanggapi tentang berita viral yang baru terjadi saat ini tentang seorang pembicara atau seorang penceramah yang mengucapkan kalimat yang dianggap sepertinya kasar dan mungkin tidak senonoh ya dalam sebuah perkumpulan. Kita ketahui bahwa dalam Al-Quran disebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan yang mengajak kepada jalan Allah, kemudian dia mengamalkannya dan berpegang teguh pada jalannya. Kalau seorang dai, seorang muslim, dia istiqomah di jalan itu. Artinya ya, baik itu di panggung atau dalam pergaulan pun ucapan terbaik adalah yang selalu mengingatkan kita jalan Allah. Apalagi seorang pendakwah ya. Seorang pendakwah ini dari ujung rambut sampai ujung kaki benar-benar menjadi uswatun hasanah, qudwatun thayyibah, suri tauladan yang baik. Dan tidak cukup hanya hafal 10 hadis, ayat Al-Quran hafal 10, kemudian pintar ngomong, itu hanya mubalik. Sementara dakwah itu seorang dai dia harus punya bekal, punya ilmu dakwah, punya strategi dakwah, punya siasat dakwah, punya teori dakwah, kemudian juga mengetahui filosofi dakwah, hafal ayat-ayat tafsir dakwah, hafal hadis-hadis tentang dakwah itu sendiri ya, supaya terhindar daripada hal-hal yang nanti membuat orang terhalangi daripada kecintaannya kepada agama Islam. Apalagi sampai harus berucap kalimat yang menyakiti, ucapan-ucapan kotor atau ucapan kasar. Ini sangat berbahaya. Nah, karena ucapan yang kotor dan kasar ini bisa menghalangi hidayah. Orang tadinya mau benar, akhirnya berbalik ya. Kemudian yang kedua, bisa merusak citra Islam itu sendiri. Tadinya mau cinta kepada agama, orang jadi terhalang. Dan bisa jadi orang yang sudah berada di dalam akan keluar gara-gara kalimat yang tidak senonoh atau kalimat yang kasar tersebut. Kemudian akan menciptakan yang ketiga, permusuhan ya. Orang tadinya baik-baik bisa musuh gara-gara satu kata. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang itu bergantung pada lisannya. Sampai disebutkan dalam mahfuzot atau makola kan, mulutmu adalah harimau, itu sangat berbahaya sekali. Itu buat orang-orang yang memang di dunia umum, apalagi seorang dai, dia harus digugu dan ditiru kalimatnya, ucapannya, perbuatannya ya. Siapakah suri tauladannya? Baginda Rasulullah SAW ya adalah suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Rasulullah dari mulai bangun tidur sampai besok bangun tidur lagi, semuanya adalah tiruan dan suri tauladan yang baik. Jangan sampai kita menyampaikan risalah agama saja salah ya, bisa akhirnya pola dan tujuan juga berubah. Apalagi sampai menghina, mengolok, entah itu dengan konsepnya bercanda atau serius. Kalau sudah di panggung kemuliaan dakwah ini adalah warisan para nabi yang di dalamnya ada titipan Allah, titipan Rasulullah, nggak bisa. Meskipun di sebuah tempat sudah diketahui kalau ini tukang humor, ya hindari ya kalimat yang bisa menghina, kata-kata olok-olok atau kata-kata kasar. Karena dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ya la yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhu wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhunna. Jangan satu kaum mengolok-olok kaum lain, jangan satu orang mengolok-olok ya orang lain, entah itu dalam keadaan serius atau bercanda. Kalau sudah bicaranya dakwah, maka hormati Rasulullah, hormati juga akhlak kita kepada Allah, hormati setiap orang yang berada di dalamnya ya. Tidak cukup karena sebab saya adalah orang besar, saya adalah orang yang memiliki ilmu. Bahkan tampakkan semakin tinggi ilmunya, semakin dia merendah, semakin tawadu. Jadi orang ya bekali hidup ini, khususnya petugas dakwah ya, para dai tidak cukup hanya bisa bicara kemudian hafal dalil, tapi juga benahi dan akhlak. Mudah-mudahan senantiasa dimanapun kita berada bisa mampu